Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maisaro. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal SBMPTN mapel geografi. Jadi di sini saya akan membahas tentang soal SBMPTN geografi. Nah, di sini soal yang pertama adalah 1. Kota Pematang Siantar berkembang pesat menjadi kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan karena didukung oleh A. Jalur lintas Medan Danau Toba. B. Produksi hasil pertanian. C. Perkembangan perdagangan. D. Produksi hasil perkebunan. E. Peningkatan hasil industri. Nah, mari kita bahas. Nah, di pembahasan ini, Kota Pematang Siantar memiliki jarak 128 km dari Medan, sehingga para wisatawan yang mau ke Danau Toba sering singgah di kota ini. Nah, Medan menjadi pusat pertumbuhan pada wilayah regional A, sehingga diharapkan Medan bisa menstimulus daerah-daerah sekitarnya untuk ikut berkembang dan maju di bidang ekonomi. Jadi, jawaban yang benar dari ABCD tadi yaitu adalah A, yaitu jalur lintas Medan Danau Toba. Nah, di soal yang kedua yaitu pembentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia memiliki tujuan utama. A. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat. B. Mempercepat perkembangan daerah tertinggal. C. Meningkatkan laju pertumbuhan industri. D. Mengoptimalkan pemasaran hasil bumi. E. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Nah, kita masuk pembahasan dari soal yang nomor 2. Nah, di sini pembahasannya, pusat pertumbuhan adalah wilayah yang lebih maju, terutama dari sisi ekonominya. Mengapa begitu? Karena hal ini diharapkan bisa menstimulus wilayah lain yang masih tertinggal agar ikut berkembang dan maju. Jadi, jawaban tersebut yang benar adalah B, mempercepat perkembangan daerah tertinggal. Nah, kita lanjut pada soal yang nomor 3. Kemiskinan struktural di pedesaan umumnya terjadi pada wilayah yang mempunyai karakteristik A. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk. B. Terbatasnya potensi sumber daya alam. C. Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna. D. Terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya. E. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Nah, di pembahasan ini, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang hanya disebabkan karena sebagian kelompok masyarakat tidak mampu mengakses alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan ini berfungsi untuk menopang kehidupan dan berlangsung secara turun-temurun. Nah, masalah kemiskinan struktural di pedesaan umumnya disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tingkat pendidikan. Jadi, jawaban yang benar adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Nah, soal yang keempat yaitu wilayah dan perwilayahan secara umum. Sering saja diartikan sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Namun, geografi melihatnya sebagai dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari A. Wilayah meliputi area lebih sempit, perwilayahan mencakup area luas. B. Wilayah memiliki fungsi umum, perwilayahan memiliki fungsi khusus. C. Wilayah merupakan inti daerah, perwilayahan merupakan area pengembangan. D. Wilayah merupakan objek, perwilayahan merupakan proses pengelompokan. Yang ke E. Wilayah meliputi beberapa fungsi, perwilayahan merupakan proses pembentukan wilayah. Nah, di pembahasan ini, kalau wilayah berhubungan dengan ruang yang memiliki objek dan karakteristik yang sama, contohnya kayak wilayah contoh pantai. Kok bisa tahu kalau itu pantai? Ya, tentu karena adanya perairan dan pesisir. Itu yang dinamakan objek dan karakteristik atau ciri khas sehingga bisa dibedakan dengan wilayah lain. Nah, yang disebut perwilayahan adalah suatu proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu dan tujuan tertentu. Misalnya nih, ada suatu wilayah memiliki dua musim. Nah, curah hujan tinggi dengan sinar matahari yang cukup. Dari objek dan karakteristik tersebut bisa disimpulkan sebagai wilayah iklim tropis. Di wilayah iklim tropis, ini bisa untuk menanam padi, begitupun contohnya wilayah iklim subtropis yang cocok untuk menanam anggur dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, sekarang ke opsi A yuk. Opsi A kurang tepat. Mengapa? Karena tidak semua wilayah memiliki area yang sempit.
Lihat aja, wilayah hutan dibandingkan dengan pewilayahan kebun anggur tetap luas hutan, bukan? Nah, sekarang kita masuk pada opsi yang nomor 2, yaitu atau bisa disebut dengan B. Ngomongin tentang fungsi ini, perwilayahan memang bicara tentang fungsi, tapi tidak dengan wilayah ya, jadi opsi ini juga salah. Opsi yang ketiga yaitu menyebutkan soal daerah yang mana daerah sendiri digunakan untuk administrasi, misalnya daerah Jakarta, daerah Cirebon, dan lainnya. Nah, yang ke D yaitu merupakan pilihan yang tepat karena sesuai penjelasan di atas. Ya, di wilayah terdapat objek dan pewilayahan dijelaskan sebagai proses penentuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah wilayah merupakan objek, perwilayahan merupakan proses pengelompokan. Nah, Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang soal SNMPTN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.